Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Fadila dan rekan saya. Di sini saya ingin menyampaikan berita tentang tema dinamika ekonomi Asia yang ada di negara Malaysia. Jadi di sini saya akan menyampaikan beritanya melalui video. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang pemirsa di seluruh tanah air Indonesia. Senang sekali saya Azri dapat menemani Anda dalam program khusus berita dinamika ekonomi Asia di negara Malaysia. Hari ini kita akan membedah fenomena yang sangat menarik dari tetangga kita, Malaysia. Sepanjang tahun 2025, Malaysia menunjukkan taji yang luar biasa di panggung ekonomi global. Fondasi ekonomi mereka mengalami perubahan struktural yang sangat signifikan, bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan berbasis kualitas. Apa sebenarnya rahasia di balik perkasaan ringgit dan ekonomi Malaysia? Kita bahas tuntas bersama tim analisis kami hari ini. Terima kasih Azri. Saya Fakih dan benar sekali. Salah satu sorotan utama kita adalah kinerja mata uang ringgit Malaysia yang sangat impresif. Bayangkan pemirsa, di awal tahun 2025, ringgit masih berada di level 4,46 per dolar Amerika Serikat. Namun, menjelang akhir periode, ringgit terus menguat hingga menyentuh angka 4,126 per dolar Amerika Serikat. Ini artinya terjadi apresiasi sekitar 7,6% secara year to date. Fenomena ini memposisikan ringgit sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di Asia, bahkan di tengah tekanan ekonomi global yang masih belum stabil. Halo pemirsa, saya Tiara. Mari kita bedah senjata rahasia pertama Malaysia, yaitu surplus neraca perdagangan yang sangat konsisten. Malaysia berhasil mempertahankan nilai ekspor jauh di atas nilai impornya dengan asumsi kurs Rp4.000 per ringgit ekspor. Mereka bertahan di rentang 250 hingga 580 triliun rupiah per bulan, sementara impor berada di kisaran 210 hingga 500 triliun. Artinya ada selisih atau surplus rata-rata 40 hingga 80 triliun rupiah setiap bulannya. Bahkan pada September 2025 surplusnya menyentuh angka 79,6 triliun rupiah. Pasukan dolar yang stabil ini membuat Bank Sentral Malaysia tidak perlu terlalu sering melakukan intervensi untuk menjaga nilai tukar. Saya Revlina mencatat bahwa masuknya pemain global seperti Vidya yang bekerja sama dengan YTL Power menjadi katalis penting. Mereka menanamkan investasi senilai 10 miliar ringgit untuk membangun pusat data AI berbasis GPU. Ini bukan main-main, karena ini akan menciptakan ekosistem AI nasional Malaysia. Sejak 2016, arus modal masuk ini konsisten di angka 30 hingga 70 triliun rupiah per kuartal, bahkan sempat melonjak ke angka 111,5 triliun rupiah di awal 2022. Investasi ini langsung mendorong ekspansi manufaktur berteknologi tinggi seperti industri semikonduktor. Nah, ini yang paling menarik sekaligus menjadi cambuk bagi kita. Kita akan membahas senjata rahasia ketiga, yaitu dengan produktivitas tenaga kerja. Fakih, bagaimana data Bank Dunia yang mengenai hari ini? Ini poin yang sangat krusial, Azri. Bank Data Dunia menunjukkan bahwa Malaysia menempati posisi teratas di Asia Tenggara dalam hal produktivitas tenaga kerja. Bahkan, posisi mereka berada di atas China. Output per jam kerja di Malaysia lebih besar, efisiensi operasionalnya lebih tinggi, dan daya saing SDM-nya lebih terukur. Itulah alasan mengapa
perusahaan global di bidang perangkat medis, baterai, hingga energi hijau lebih memilih Malaysia sebagai basis produk utama mereka. Lalu apa maknanya bagi kita Indonesia? Meskipun Malaysia saat ini terlihat memimpin dalam beberapa indikator produktivitas Indonesia, sebenarnya memiliki ruang yang sangat luas untuk mengejar. Kita punya keunggulan dalam potensi pasar yang besar dan sumber daya alam yang berlimpah. Sebagai penutup, keperkasaan Malaysia ini seharusnya menjadi motivasi. Dengan strategi yang tepat, Indonesia pun memiliki peluang besar untuk melampaui capaian tersebut di masa depan. Fokus pada kualitas SDM dan efisiensi birokrasi adalah harga mati. Demikianlah diskusi mendalam kita mengenai rahasia di balik perkasanya ekonomi Malaysia, dan terima kasih kepada Fakih, Nandana, Tiara, Kika, dan Revilina atas berita yang telah disampaikan dan telah dianalisis. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan berita kali ini. Saya Azri, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya.